The 100 Part 43. Bellamy masih di luar terus memanggil Octavia, berharap Octavia akan kembali. Mendadak sesuatu yang tidak terlihat menyerang Bellamy dan menyeretnya. Echo keluar dan melihat hal itu, berusaha segera menolong Bellamy. Namun ia juga terserang oleh sesuatu yang tidak terlihat itu. Sementara Echo di luar diserang, Hope telah bangun. Namun Hope terlihat tidak mengenali dirinya sendiri dan orang-orang yang Gabriel jelaskan. Gabriel berusaha menolong gadis itu, namun ia malah menyerang Gabriel dan keluar dari tenda. Menyadari ada yang salah, mereka lalu bergegas diawali Echo yang membuka jalan dengan menembaki ke arah depan. Beralih ke Sanctum, di mana Griff menunjukkan rumah baru mereka kepada Maddie dan Gaia, lengkap dengan anjing milik Russell. Di dalam, Raven memberikan makanan kepada Maddie. Setelah Maddie dan anjingnya kembali pergi, mereka berempat lalu mendiskusikan apa yang akan terjadi kepada Maddie. Karena belum pernah ada mantan komandan sebelumnya, apalagi Maddie yang dipengaruhi Shekhida. Raven juga mengatakan bahwa Shekhida telah pergi, dan ia akan merasa lebih baik jika ia tahu kemana Shekhida pergi. Sementara itu, mereka di Sanctum harus memulai rutinitas baru demi memperbaiki kehidupan mereka sekarang. Di luar terlihat Jackson, Miller, Emory, Murphy, dan Nila. Mereka bersulang untuk teman-teman yang tidak hadir, teman-teman yang sudah tiada, serta Abby. Adegan kembali ke Hope yang tengah berlari. Ia mendadak merasakan sakit di tangannya. Saat ia melihat lengannya, sebuah besi kecil tertancap di sana. Ia lalu mengeluarkannya dan mendapat sebuah kertas kecil bergambarkan patung dengan aksara yang sama dengan tato Octavia. Dan tulisan di baliknya yang berpesan untuk mempercayai Bellamy. Saat hendak mencapai Sanctum, Indra mengingatkan bahwa kawanan Sanctum yang masih beriman kepada Russell akan bersedia membunuh mereka. Namun mereka memiliki kawanan Gabriel yang bisa mereka jadikan sekutu karena Sanctum adalah rumah mereka juga, jadi mereka akan bersedia membunuh Russell beserta pengikutnya. Sampainya di sana, Griff meminta Maddie mempelajari sesuatu karena tidak ingin One Crew fokus dengan Heda. Ia juga meminta Miller menjaganya agar tidak ada orang yang mendekati Maddie. James menghampiri Raven dan mengatakan bahwa ada sesuatu yang terjadi. Sementara itu, kekacauan terjadi di kuil suci di mana Jordan tengah disandra oleh seorang anak Gabriel yang ingin mengambil alih kuil itu. Trey berusaha membantu Jordan hingga beberapa anak Gabriel lain kemudian datang mengumumkan bahwa kuil itu kini di bawah kendali kawanan Gabriel karena Dewa Sanctum telah mati dan tidak akan kembali. Jelas saja Trey menyanggahnya. Griff kemudian datang bersama Indra dan tim meminta anak Gabriel menurunkan senjata mereka. Griff menjelaskan bahwa kesepakatan mereka adalah membangun kembali camp mereka dan istana adalah tempat terlarang. Mereka akhirnya menuruti perintah Griff dan keluar dari tempat itu. Adegan berlanjut saat Jordan menemui Russell di penjara yang tengah memperhatikan foto keluarganya di dinding. Jordan berusaha menyampaikan rasa prihatinnya atas apa yang Russell rasakan, namun Russell nampaknya tidak menerimanya dengan baik. Russell mengatakan bahwa ia hanya butuh kematian, lalu bertanya apa tujuan Jordan datang. Jordan menjelaskan bahwa rakyat Russell ingin mengetahui apakah Russell memang dirawat dengan baik di sana. Russell meminta Jordan menjelaskan ke rakyatnya bahwa ia dirawat lebih baik dari yang seharusnya ia dapat, lalu ia mengusir Jordan dari sana. Sebelum pergi, Jordan memberikan mind drive kepada Russell. Dan Russell melihat tangan Jordan dibalut perban yang berarti bahwa ia telah disesuaikan. Jordan menjawab bahwa ia tidak tahu apa yang ia percayai sekarang. Russell lalu menanyakan apakah Jordan melihat kilatan cahaya kebenaran yang lebih besar dari mereka, lalu menunjukkan cahaya yang masuk ke penjara Russell. Jordan bertanya apa makna cahaya itu, namun Russell malah meminta Jordan mencari jawabannya sendiri. Russell lalu menghancurkan mind drive yang ada di mejanya. Kembali ke Gabriel dan Echo yang masih mencari Bellamy sambil terus waspada, barangkali sesuatu tidak terlihat masih mengikuti mereka. Mendadak Hope menyerang Echo dan mengatakan bahwa ia tidak ingin menyakitinya. Keduanya berhenti berkelahi, lalu Hope memberikan kertas yang sebelumnya tertancap di lengannya. Setelah Echo melihatnya, Gabriel mengambil surat itu dan menyimpulkan bahwa itu pasti pertanda lain dari anomali sama seperti yang ada di punggung Octavia. Echo emosi karena berpikir bahwa Hope berpura-pura tidak mengetahui apapun.
Namun Gabriel menjelaskan bahwa Octavia juga sebelumnya hilang ingatan setelah keluar dari anomali. Gabriel kemudian menyadari bahwa Hope mengingat Octavia saat anomali masih berada di atasnya. Namun saat anomalinya hilang, Hope menjadi hilang ingatan. Hope lalu berkata bahwa mereka harus segera menemukan Bellamy. Di kedai, Murphy nampaknya terus merasa bersalah atas kematian Abby setelah apa yang Jackson lakukan kepadanya. Emory menenangkan Murphy dan mengatakan bahwa Russell lah yang membunuh Abby, bukan Murphy. Seorang perempuan sanktum lalu mendekat memuji Daniel dan menuangkan minuman. Namun Murphy menarik gelasnya membuat minumannya tumpah. Perempuan itu meminta maaf lalu Blighty menangani hal itu. Beberapa orang memperhatikan Murphy seolah mulai curiga dengan Daniel. Raven lalu menghampirinya dan berkata bahwa ia ingin berbicara sebentar dengan Daniel. Raven menjelaskan bahwa mereka berdua harus terus bertindak selayaknya Daniel dan Kaylee. Namun sepertinya Murphy sedang tidak enak hati karena memikirkan kematian Abby. Murphy lalu pergi dan Emory menjelaskan kondisi Murphy kepada Raven. Tak lama Jordan masuk ke kedai dan langsung dicecar oleh Trey. Trey yang sudah tidak tahan lagi lalu mengerahkan massa untuk menjemput dewanya kembali. Disusul oleh kawanan Gabriel yang tidak akan bersedia melepaskan Russell begitu saja. Griff terlihat berterima kasih kepada Jordan atas keributan itu, dan Jordan mengatakan bahwa ia hanya mengatakan jika Russell ingin mati. Kawanan Gabriel yang mendengarnya langsung semangat untuk memberikan apa yang Russell inginkan. Indra lalu melancarkan rencananya untuk memindahkan Russell ke istana meskipun itu artinya akan ada resiko kawanan Gabriel marah. Di tengah jalan menuju istana, Jordan dan rakyat sanktum memblokir jalan membuat Griff dan rombongan yang membawa Russell terpojok. Untungnya Murphy dan Emory datang sebagai Daniel dan Kaylee untuk meminta rakyatnya mundur membiarkan Russell lewat. Kaylee berkata bahwa mereka bisa mempercayai One Crew karena pada akhirnya mereka adalah satu. Trey langsung mengikuti perintah Daniel dan Kaylee. Russell akhirnya bisa diselamatkan menuju istana. Adegan berlanjut ke Griff dan Indra yang telah kembali dari sanktum. Mereka meminta maaf kepada Maddie dan Gaia karena terlambat setelah bekerja keras membangun kembali sanktum. Maddie khawatir akan kehilangan Griff karena Griff telah kehilangan ibunya. Griff lalu menenangkan Maddie. Griff terus meyakinkan Maddie bahwa ia baik-baik saja. Namun Maddie terlihat berkaca-kaca lalu pamit tidur. Setelah sedikit berbincang bersama Gaia dan Indra, obrolan mereka seketika berhenti saat terdengar suara ledakan dari luar. Gaia mempersilahkan Griff pergi bersama Indra sementara ia akan menjaga Maddie. Kembali ke hutan, di mana Echo, Gabriel, dan Hope mendapat tembakan sinar. Mereka segera bersembunyi dan Echo menyadari bahwa serangan itu adalah serangan yang buruk bahkan dari jauh. Ia lalu maju ke tempat terbuka untuk menguji teorinya, dan benar saja bahwa tembakan itu memang bukan dilancarkan untuk membunuh mereka. Gabriel lalu menyadari bahwa mereka tidak bermain dalam aturan yang sama. Mereka lalu sadar bahwa jika mereka bergerak lebih dekat, mereka akan mendapatkan target. Mereka berpindah untuk mendapatkan target mereka. Echo meminta agar tidak ada yang bergerak, namun ia sendiri malah bergerak saat mendengar suara Rowan. Gabriel menyadari bahwa Echo berhalusinasi karena tidak memakai antitoksin. Halusinasi Echo makin parah karena Rowan menghalangi bidikan senapanya. Gabriel memperingatkan Echo bahwa target mereka kini semakin dekat. Sayangnya halusinasi semakin parah, bahkan menyerang Hope juga. Gabriel langsung mengamankan Hope yang hendak pergi dari sana lalu mengarahkan Echo untuk menembak sekarang juga karena target mereka sudah di depan mereka. Echo lalu menembak dan beberapa orang mendadak terlihat berjatuhan. Echo juga memperingatkan untuk tidak mendekati mereka lebih dulu karena bisa jadi masih ada banyak musuh di belakangnya. Dan benar saja salah satu musuh mereka melihat bahkan bisa mendeteksi identitas Echo, Gabriel, dan Hope dari balik helmnya. Terlihat bahwa status Bellamy sudah tertangkap dan ia diperintahkan untuk menangkap Echo dan Gabriel serta membunuh Hope. Saat orang itu hendak menembak Hope, Echo dengan sigap menembak musuhnya itu. Gabriel menyadari bahwa suara anomali mereda dan berpikir bahwa musuhnya itu yang sudah mematikan anomalinya. Echo berpikir bahwa mereka sengaja menjauhkan anomalinya karena Bellamy ada di dalamnya, jadi tidak ingin mereka menyusul.
Sesampainya di anomali, Gabriel menghentikan Echo yang hampir masuk sendirian. Ia mengatakan bahwa mereka harus menyeberang bersama karena jika mereka terpisah seperkian detik, maka mereka akan terpisah berbulan-bulan. Saat ketiganya masuk, anomali itu hilang ke langit. Di istana, Miller melaporkan kepada Indra dan Griff bahwa ledakan itu dari penampung bawah yang digunakan sebagai pengalih perhatian. Sementara saat ini, selusin pengikut Russell sudah ada di luar penjara Russell. Nelson mendadak datang dan mengatakan bahwa jika One Crew ingin kedamaian, maka ia dan kawanannya juga ingin Russell Prime. Selepas kepergian Nelson, mereka lalu berdiskusi langkah apa yang akan mereka gunakan karena Griff tidak ingin lingkungan baru yang ia bangun mengajarkan mata harus dibayar dengan mata. Ia lalu berencana meminta Russell mengatasi hal itu. Singkatnya, Griff dan Indra datang dengan Jordan. Griff mengeluarkan senjatanya dan meminta izin kepada Trey untuk masuk. Di dalam, Griff langsung mengunci pintu dan meminta Russell memerintahkan rakyatnya untuk pergi dari istana. Namun Russell malah mengalihkan pembicaraan dan memberikan barang-barang milik Abby yang Simon tinggalkan di kamar. Griff mengambil kalung Abby lalu memukuli Russell, bahkan sebuah obor yang jatuh lalu membakar tirai di kamar Russell. Griff mengambil pistol di sepatunya dan menodongkannya ke arah Russell. Russell meminta agar Griff segera menarik pelatuknya dan membebaskannya. Namun Griff malah memukul Russell hingga pingsan, lalu memeluk pakaian Abby. Di alam bawah sadar Russell, ia bertemu dengan Zed-Heda. Tanpa basa-basi, Zed-Heda membunuh Russell dan berkata bahwa mulai saat itu Zed-Heda adalah Russell. Russell kembali sadar, namun bukan lagi sebagai Russell melainkan Zed-Heda. Griff hendak meninggalkan Russell membiarkannya terbakar di dalam, namun Russell mendadak memohon agar Griff tidak meninggalkannya. Di luar, Murphy, Emory dan beberapa orang lain sudah keluar dari istana dan terbatuk-batuk. Mereka bekerja sama memadamkan api sementara Griff terlihat membantu Russell keluar. Griff meminta agar semua orang membiarkan istananya terbakar. Griff lalu berbicara di depan semua orang bahwa Sanctum telah terbebas tanpa adanya Ratu, Raja atau Primes yang memimpin mereka. Dia mengumumkan bahwa besok Russell akan mati atas kesalahannya, membuat kawanan Gabriel seketika bersorak senang. Dibuka dengan Octavia yang keluar dari anomali di dalam danau lalu berenang ke tepian. Ia melihat tangannya sudah sembuh, lalu melihat sekeliling dan mendengar suara teriakan Diyoza membuatnya langsung berlari menuju sumber suara. Di sebuah pondok, Diyoza rupanya hendak melahirkan bayinya. Diyoza senang dengan kedatangan Octavia, lalu ia meminta Octavia membantunya untuk mengeluarkan si kecil. Singkatnya, bayi Diyoza berhasil keluar dan setelahnya Diyoza tak sadarkan diri. Kembali ke danau, di mana Hope, Echo dan Gabriel yang muncul dari dalamnya. Hope menyebut tempat itu sebagai Skyring karena ada cincin terlihat di langit. Gabriel senang menyadari bahwa Hope kembali mendapatkan ingatannya. Hope langsung membawa Echo dan Gabriel ke pondok tempat lahirnya, membuat Echo banyak bertanya sesuatu ke Hope yang terlihat sangat sibuk. Hope mengatakan bahwa ia berada di Sanctum selama sehari dan berdasarkan perbedaan waktu di Skyring, Hope nampaknya telah meninggalkan Skyring selama ratusan tahun. Hope lalu menjelaskan bahwa Bellamy pasti akan dibawa ke Bardo melewati jembatan. Mereka yang mengejar Echo, Gabriel, dan Hope di hutan adalah para pengikut dan Anders menjanjikan tidak akan membunuh Diyoza jika Hope menandai Octavia. Hope lalu berkata bahwa ia akan pergi ke Bardo untuk memastikan Anders menepati janjinya. Echo lalu menyadari bahwa Hope menukar nyawanya Diyoza dengan Octavia. Menyela pembicaraan Hope dan Echo, Gabriel menebak bahwa jembatan yang Hope maksud tadi adalah suatu yang ia kenal sebagai anomali. Gabriel lalu bertanya apakah ada cara untuk mengendalikannya dari pondok Hope. Hope mengiyakan pertanyaan Gabriel, lalu membuka pintu di lantai yang Echo pijak. Di ruang bawah tanah itu terdapat sebuah patung yang sama yang ada di ruang bawah tanah camp Gabriel. Kuncinya adalah percaya Bellamy. Hope lalu mengeluarkan kertas itu yang ia dapat dari dalam lengannya karena rupanya kertas itu berisi kode untuk masuk ke Bardo. Namun sayangnya tinta berisi kode itu luntur. Kembali ke Hope kecil yang terus menangis hingga malam.
dan Octavia masih terus berusaha menenangkannya dengan kelingking. Tak lama Diyoza datang dan mengatakan bahwa ia baru saja berjalan-jalan untuk mengempiskan sesuatu berukuran buah semangka untuk mengeluarkan sesuatu yang berukuran buah anggur. Sementara Diyoza menyusui anaknya, Octavia terheran-heran karena ia merasa menyusul Diyoza hanya dalam hitungan detik. Namun Diyoza mengatakan bahwa itu sudah 3 bulan. Diyoza menyimpulkan bahwa waktu di sanctum dan di tempat itu tidak saling berhubungan. Meskipun Diyoza mengetahui bahwa tidak ada jalan keluar dari tempat itu, ia merasa bahwa tempat itu lebih baik karena ia tidak melihat adanya ancaman selama di sana. Octavia mengatakan bahwa ia tidak bisa menetap di sana. Adegan kembali ke Echo yang juga ingin kembali pulang karena tidak bisa menetap di sana. Namun Hope menjelaskan bahwa anomali itu terlalu dalam untuk digapai dan bisa membuat mereka mati. Hope lalu menjelaskan bahwa Octavia berada di sana selama 10 tahun, di mana 6 tahun ia lewati dengan berusaha menggapai anomali itu, sementara Hope telah hidup di sana selama 20 tahun. Gabriel mendadak berteriak mengatakan bahwa dia bisa membaca kodenya. Hope kembali masuk dan Gabriel berhasil mengeringkan kertas Hope untuk selanjutnya bisa dibaca lagi. Gabriel lalu meminta Hope menceritakan mengenai kode itu. Hope menjelaskan bahwa kode itu bermanfaat untuk mengoperasikan jembatan untuk dirinya sendiri karena setiap pikiran akan memiliki kode unik masing-masing yang disebut dengan tanda biometrik. Hope juga mengatakan bahwa memang ulahnya yang menyebabkan Octavia ditarik ke sana karena ia bisa menarik seseorang dengan memakai kode mereka atau melabeli mereka dengan pelacak. Echo lalu masuk dan menuduh bahwa Hope juga yang telah membawa Bellamy. Hope lalu menjelaskan rencananya bahwa ia hanya datang memasang pelacak ke Octavia, lalu kembali ke asalnya untuk menyelamatkan Diyoza dan Octavia lagi. Gabriel rupanya gagal memecahkan kode untuk bisa masuk ke Bardo, membuat Echo berpikir untuk mencapai anomali di dasar danau dan kembali ke sanctum. Hope menjelaskan bahwa itu bukanlah anomali melainkan sistem transit 1 di sanctum akan membawa mereka ke sana dan yang ada di danau akan membawa mereka ke Bardo. Gabriel menambahkan bahwa batu-batu berisi kode itu pasti memiliki kode unik masing-masing. Di tengah kecemasan Echo, ia mendapati bahwa perapian di pondok itu masih hangat, menandakan ada orang lain di tempat itu. Seorang pria mendadak keluar dari persembunyiannya dan menyerang Echo. Untungnya Echo berhasil melumpuhkan orang itu dan melihat sebuah waktu yang berjalan mundur di lengan pria itu. Pria itu memanggil sebuah boneka yang ada di pondok itu dengan sebutan Hope lalu pergi dari sana. Hope menjelaskan bahwa waktu yang Echo lihat adalah durasi ia akan menjadi tahanan di sana, yaitu 5 tahun, begitu juga dengan mereka. Hope lalu membawa Echo dan Gabriel keluar serta mengatakan bahwa mereka harus menanami kebun di depan pondok agar pria itu bisa bertahan 5 tahun ke depan, karena pria itu adalah jalan mereka ke Bardo. Hope menjelaskan bahwa saat waktu di lengan pria itu sudah 0. Para pengikut akan datang menjemputnya, lalu Hope akan membunuh mereka dan memakai setelan mereka untuk masuk ke Bardo. Adegan beralih ke Octavia yang baru saja mencatat waktu baru yaitu 120 detik dan masih belum bisa mencapai anomali. Diyoza lalu menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Octavia hanya akan membahayakan dirinya sendiri. Diyoza meminta Octavia menerima kehidupan barunya di sana. Ia lalu menceritakan bahwa Hope telah menemukan nama untuk planet baru mereka, yaitu Skyring. Kembali ke masa sekarang di mana Hope membawa Echo dan Gabriel berjalan menelusuri hutan. Echo mengatakan bahwa di sana tidak terlalu buruk untuk ukuran penjara. Gabriel menjelaskan bahwa isolasi adalah penjaranya. Echo lalu bertanya pengalaman Hope dengan tawanan lain. Hope lalu menjelaskan bahwa semua orang yang dibesarkan di Bardo akan menjadi prajurit yang mereka sebut para pengikut. Melihat keterampilan Hope melacak jejak, Echo heran siapa yang mengajarinya. Hope mengatakan bahwa gadis yang Echo tusuk dan Echo tendang dari tebinglah yang mengajarinya melacak. Gadis itu adalah Octavia. Singkatnya, mereka bertiga sampai di sebuah area yang berisi beberapa tengkorak manusia. Hope mengenali salah satu dari mayat itu yang ia panggil Dev. Pria asing tadi kembali datang dan meminta maaf kepada mayat Dev karena tidak berhasil menyelamatkan Hope. Hope lalu berkata bahwa ia adalah Hope.
Gabriel mendadak mengalihkan fokusnya ke sebuah mayat dengan seragam yang ia kenal sebagai Colin. Pria asing tadi kembali berlari karena Gabriel mengacaukannya dan Hope. Gabriel mengambil main drive dari kepala Colin dan menyimpulkan bahwa Eligius 3 pernah menyambangi planet itu. Gabriel lalu menyadari bahwa mereka berada di planet Beta. Mereka kembali ke pondok dan Gabriel memasukkan main drive Colin ke gadgetnya untuk mencari tahu apa yang terjadi. Sambil menunggu datanya siap, Gabriel sambil menjelaskan bahwa bisa saja pemimpin Bardo adalah keturunan Eligius 3 karena Alpha dan Beta rupanya terhubung dengan sebuah batu anomali. Gabriel juga mengungkapkan pemikirannya bahwa pencipta batu unik itu sebenarnya juga tengah mencari rumah baru untuk ditinggali dan mereka bisa dengan mudah berkeliling alam semesta. Memori yang terlihat pertama kali dari main drive Colin adalah Dr. Becca. Dari rekaman itu, Gabriel akhirnya paham bahwa lubang hitam yang menyebabkan waktu di Beta lebih cepat. Echo memilih untuk berjaga di luar, sementara Gabriel akan melihat rekaman Colin. Kembali ke kilas balik Hope, di mana Hope kecil tengah membantu Octavia menanam benih sayuran. Tak lama Diyoza datang dan mereka mendiskusikan makanan apa yang akan mereka makan untuk makan malam. Setelah Diyoza pergi, Hope kembali menghampiri Octavia dan mengatakan bahwa ia ingin membantu Octavia menyelamatkan kakaknya. Setelah obrolan itu, mereka berdua menemukan seorang pengikut dengan setelannya yang membuat Hope terkejut menjerit. Diyoza datang dan meminta Hope segera masuk sementara ia dan Octavia akan membereskan pengikut itu. Octavia mempunyai ide untuk memanfaatkan setelan pengikut itu untuk kembali ke anomali. Ia akan membawa pasukannya kembali ke Skyrim untuk berperang dengan para pengikut. Diyoza menahan Octavia karena ia tidak ingin Hope masuk ke dalam dunia perang. Lagi pula perbedaan waktu juga akan menjadi hambatan sendiri jika Octavia tetap pada rencananya untuk mengerahkan kawanannya di Sanctum. Singkatnya, Octavia akhirnya tetap pada rencananya untuk kembali ke Sanctum dengan setelan itu. Ia terlihat berpamitan dengan Hope dengan berat hati. Octavia berpesan bahwa Hope tidak boleh lupa jika Octavia mencintainya. Di luar, Diyoza melemparkan helm Octavia yang sudah ia pecahkan, membuat Octavia seketika marah. Keduanya berkelahi dan Diyoza menanyakan mengapa mereka masih kurang cukup saat Bellamy meninggalkan Octavia begitu saja untuk mati di hutan. Diyoza akhirnya mengatakan bahwa ia membutuhkan Octavia. Diyoza lalu mengatakan bahwa Skyrim sekarang adalah rumahnya, lalu pergi meninggalkan Octavia yang menangis di halaman. Diyoza sedang mengajari Hope membaca dan mewarnai. Saat Octavia masuk dengan setelan yang sudah ia lepas, Hope lalu menyusul Octavia yang pergi menanam lagi. Malam harinya Octavia menulis sebuah surat untuk Bellamy yang berisi pengakuan Octavia bahwa ia telah berubah dan telah mengerti maksud dari segala sesuatu yang Bellamy lakukan untuknya. Kembali ke Echo yang tengah berjaga di halaman dan menemukan surat Octavia yang dikubur. Echo sempat membacanya sebelum akhirnya Hope merampasnya dan mengatakan bahwa surat itu bukan untuknya. Echo lalu masuk ke dalam dan Gabriel telah memahami bagaimana Colin ada di sana dan bagaimana Colin berusaha memecahkan kode yang ada di batu. Sayangnya ia belum bisa merangkai kode itu sendiri karena terlalu banyak kombinasi yang ada. Echo melihat Hope membaca surat tadi dari balik jendela lalu menghampirinya lagi. Hope menceritakan bahwa dia masih ingat bagaimana Octavia melempar itu ke jembatan dan membuat para pengikut mengetahui keberadaan mereka. Keduanya lalu duduk dan Hope menceritakan masa lalunya di mana bukan Diyoza atau Octavia yang mengajarinya bertarung melainkan seorang tawanan bernama Dev yang mayatnya telah mereka temui sebelumnya. Di rekaman memori terlihat Colin berhasil menemukan kombinasi kode yang membuat anomalinya naik ke darat. Gabriel lalu keluar mengabari Echo dan Hope sekaligus mengatakan bahwa ia butuh pena. Saat mereka kembali masuk, pemutar memori sudah ada di tangan pria asing tadi, membuat Gabriel panik. Gabriel lalu menjelaskan apa alat yang pria itu pegang dan meminta agar ia mengembalikannya. Bukannya mengembalikan, pria asing itu malah membanting gadget Gabriel hingga remuk. Adegan selanjutnya memperlihatkan pondok Diyoza yang kedatangan tamu, yaitu para pengikut untuk pertama kalinya. Diyoza keluar sendiri dan meminta Octavia menyembunyikan Hope. Mereka melemparkan surat botol milik Octavia kepada Diyoza yang sudah menyerah kepada para pengikut.
Diyoza menjelaskan bahwa Octavia sudah pergi sejak ia melempar surat itu, namun mereka tetap bergerak untuk mengecek pondoknya. Octavia segera menyembunyikan Hope sama seperti saat Bellamy menyembunyikan Octavia kecil. Singkatnya, Octavia dan Diyoza berhasil ditangkap para pengikut dan salah satu dari mereka sempat mengatakan bahwa Anders ingin Sandra mereka tetap mengingat semuanya. Kini di Skyring hanya tinggal Hope sendirian yang kebingungan mencari ibu dan tantenya. Dan film pun bersambung.